Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas satu soal. Ini adalah soal penalaran matematika, contoh soal UTBK tahun lalu. Nah, kita baca soalnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini diketahui 3 buah lingkaran. Ketiga titik pusat lingkaran adalah berbeda, tetapi terletak pada satu baris. Dua lingkaran pada gambar menyinggung tali busur AB yang panjangnya 4 cm. Sini ya. Maka luas daerah yang diarsir adalah. Nah, di sini katanya ada 3 titik pusat yang terletak pada satu baris. Kita misalkan untuk pada lingkaran yang besar, atau kita misalkan itu adalah R1 dengan lingkaran yang ini, maka di sini pusatnya kita misalkan titiknya P. Sedangkan untuk lingkaran yang menengah ini kita misalkan pusat lingkarannya adalah titik Q. Kemudian dan lingkaran yang kecil itu misalkan titik pusatnya adalah R. Nah, dia terletak pada satu baris. Nah, yang ditanya itu adalah luas daerah yang diarsir. Kalau kita lihat dari sini, luas daerah yang diarsir kita tulis itu sama dengan luas lingkaran 1 atau lingkaran yang paling besar dikurang dengan luas lingkaran yang kedua yang menengah dikurang dengan luas lingkaran yang ketiga. Nah, kita misalkan ini PR 1 untuk lingkaran 1, kemudian dikurang dengan PR2 dikurang dengan PR3. Ini bisa kita keluarkan nilai P-nya, maka ini R1 dikurang R2 dikurang R3. Oh ya, PR kuadrat ya, PR kuadrat, PR2 kuadrat, PR3 kuadrat. Nah, ini berarti R1 kuadrat, R2 kuadrat, R3 kuadrat. Oke, di sini kita perlu tahu berapa nilai dari R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat dikurang R3 kuadrat. Sekarang kita lihat pada gambar ini, R1 itu adalah lingkaran yang jari-jari lingkaran yang besar. Nah, di sini dua jari-jari lingkaran besar itu P ke titik sini. Kita misalkan ada titik M sama titik N. Nah, ini titik M, ini titik N. Maka PN ini adalah jari-jari lingkaran besar. Nah, misal nih dua jari-jari R1 yang lingkaran besar itu sama dengan, nah, dua jari-jari lingkaran yang ini atau sama dengan diameternya itu sama dengan 2 kali jari-jari R2. Nah, ini kita misalkan tadi sebagai R2. Nah, ini R2. Ini adalah R1. Ini tadi yang R3. Nah, kita bisa tulis 2R1 ini sama dengan 2R2 ditambah 2R3. Artinya R1 itu sama dengan R2 ditambah R3. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka R1 kuadrat sama dengan R2 tambah R3 dikuadratkan, maka kita jabarkan R1 kuadrat sama dengan R2 kuadrat ditambah R3 kuadrat ditambah 2R2 R3. Atau kita pindah ruas, R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat dikurang R3 kuadrat itu sama dengan 2R2 R3. Nah, R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat dikurang R3 kuadrat udah dapat dalam bentuk perkalian 2 dikali R2 R3. Nah, perlu kita cari lagi nih yang R2 dikali R3 itu sama dengan berapa. Nah, ini kita pakai teorema segitiga air mancur. Nah, masih ingat mungkin yang teorema segitiga air mancur. Nah, segitiga air mancur ini dipelajari di materi kesebangunan. Nah, materi kesebangunan yang udah dipelajari di waktu SMP atau MTS-nya. Kita lihat segitiga air mancurnya yang mana? Yaitu adalah pada segitiga M A N. Nah, segitiga AMN atau segitiga MAN ini siku-siku di A, karena MAN itu adalah sudut keliling
dan menghadap pada diameter, maka ini sebenarnya sudutnya 90 derajat, yaitu setengah dari 180 derajat. Kalau kita keluarkan segitiga AMN-nya, maka seperti ini. Oke, ternyata agak lebih kecil ya. Ini dia. Nah, sini juga MAN. Nah, kita ketahui bahwa perbandingan pada teorema segitiga air mancur ini, kalau kita misalkan di sini ada A aksennya, maka panjang A aksen dikuadratkan itu sama dengan panjang A aksen N dikali dengan panjang A aksen M. Nah, gini ya. Ini kali dengan panjang A aksen M. Nah, silahkan dicek lagi ini di materi kesebangunan dipelajari ketika di MTS atau SMP. A aksen itu panjangnya berapa? Ini tadi diketahui di soal, karena AB itu panjangnya 4, maka A aksen itu sama dengan 2. Nah, A aksen N itu di sini berarti sama dengan diameter atau 2 kali R3. Itu ya. Sedangkan A aksen M itu adalah diameter pada lingkaran yang menengah. Silahkan dicek lagi, ini lingkaran yang menengah. Kemudian maka bisa kita tulis A aksen dikuadratkan ini sama dengan 2 kuadrat sama dengan A aksen N-nya itu adalah 2 R3 dikali A aksen M itu adalah 2 R2, maka 4 sama dengan 4 dikali R2 R3. Artinya R2 kali R3-nya itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita kembali ke nih, yang rumus yang ke atas, kita substitusi. Nah, kita substitusi ke sini. R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat dikurang R3 kuadrat itu sama dengan 2R2 R3. Karena R2 R3 kita sama dengan 1, maka ini sama dengan 2. Jadi kita lanjut ke atas, maka kita dapatkan bahwa daerah yang diarsir itu luasnya adalah pi dikali dengan R1 dikuadratkan kurang R2 dikuadratkan dikurang R3 dikuadratkan itu sama dengan 2, maka kita kali 2. Maka jawabannya adalah 2 pi. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.